Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Yang saya hormati kepada para dosen penguji, yang saya hormati dosen bimbing 1 Bapak Muhammad Johar, yang saya hormati dosen bimbing 2 Bapak Imam Arif Raharjo. Kenalkan, nama saya Ahmad Rizky Afian, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2015. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Filter Pasif untuk Mereduksi Harmonisa dalam Sistem Tenaga Listrik serta simulasi unjuk kerjanya dengan etap 12.6 studi pada Gedung Mall Matahari dan Mogot PT Fajar Surya Perkasa. Bab 1, latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah pertama, perkembangannya penggunaan beban nonlinier menimbulkan efek samping pada sistem tenaga listrik, yaitu timbulnya arus harmonik. Arus harmonik menyebabkan gelombang tegangan tidak berbentuk sinusoidal murni, sehingga menyebabkan banyak kerugian, salah satunya kerusakan panel kapasitor bank. Standar IEEE 519/1992 menawarkan solusi untuk mengendalikan arus harmonik, yaitu salah satunya dengan pemasangan sun filter. Gedung Mall dan Mogot terdapat indikasi bahwa terdapatnya harmonisa berupa kerusakan pada panel kapasitor bank di jaringan trafo 2 dan rusaknya sistem fuse, dan KOSPI juga yang masih bernilai 0,86. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya nilai harmonisa arus dan tegangan, serta melakukan perbaikan harmonisa tersebut dengan menggunakan solusi memasang sun filter dari standar IEEE 519/1992. Dan digunakannya software etap 12.6 sebagai software pendukung dalam penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, pertama, berdasarkan latar belakang masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah kualitas nilai harmonisa pada sistem tenaga listrik di Gedung Mall Matahari dan Mogot, apakah memenuhi standar IEEE 519/1992, dan pada orde berapakah yang nilai harmonisanya terbesar. Yang kedua, pada bas beban manakah yang nilai harmonisanya terbesar, dan yang ketiga, berapakah nilai dari komponen sun filter penala tunggal yang dibutuhkan untuk mereduksi harmonisa menurut standar IEEE 519/1992. Dan yang keempat, bagaimanakah nilai harmonisa setelah digunakannya tapis paralel penala tunggal. Bab 2. Beban listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu beban linier dan beban non-linier. Beban linier adalah beban yang mematuhi hukum Ohm, di mana bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan. Contohnya itu adalah lampu pijar, pemanas, resistor, dan lainnya. Sedangkan beban non-linier adalah beban yang menyebabkan harmonisa, yaitu beban yang impedansinya tidak konstan dalam setiap periode tegangan masukan. Contohnya itu adalah lampu TL atau fluoresen, lalu ada ASD, adjustable field drive, VFD, mesin las, dan lainnya. Lalu harmonisa. Harmonisa itu adalah suatu fenomena yang timbul akibat penggunaannya beban nonlinier. Akibatnya, terbentuklah gelombang harmonik, yaitu gelombang frekuensi tinggi yang merupakan kelipatan dari frekuensi fundamentalnya. Pada Indonesia, fundamentalnya adalah 50 Hz. Pada harmonisa ada berbagai jenis istilah. Yang pertama, orde harmonisa. Orde harmonisa adalah perbandingan frekuensi harmonisa dengan frekuensi fundamentalnya. Ada juga IHD atau Individual Harmonic Distortion, yaitu perbandingan tegangan atau arus harmonisa individual dengan nilai dari fundamentalnya. Lalu ada THD, yaitu perbandingan antara nilai dari seluruh komponen harmonik, tegangan maupun arus terhadap nilai dari fundamentalnya. Lalu ada dampak harmonisa. Dampak harmonisa yang pertama itu pada saluran transmisi terjadi pemanasan, pada trafo juga terjadi duri tembaga dan pemanasan, pada kapasitor bank terjadi beban lebih dan gagal kerja, lalu pada circuit breaker terjadinya gagal kerja pada arus pengenalnya. Lalu standar IEEE 519/1992 memberikan standar untuk harmonisa tegangan dan standar untuk harmonisa arus. Standar harmonisa tegangan ditentukan oleh besarnya tegangan sistem yang terpakai, yang dapat dilihat pada tabel 2.6. Lalu standar harmonisa arus ditentukan oleh perbandingan dari nilai ISC per IL. ISC adalah arus hubung singkat pada titik TCC, sedangkan IL adalah arus beban fundamental nominal. ISC dapat dicari menggunakan rumus berikut. Pada
tabel ini. Lalu setelah itu, standar IEEE juga menawarkan solusi untuk mengendalikan harmonisa. Yang pertama, yaitu dengan memasang sound filter, yang kedua dengan menggunakan metode pass modification, dan yang ketiga menggunakan metode harmonic injection. Lalu ada single tone filter. Single tone filter adalah suatu filter pasif yang dirancang sebagai single tone elemen untuk menala pada frekuensi tertentu. Prinsip kerjanya adalah mengalirkan arus order tertentu melalui jaringan filter yang berfungsi sebagai mengurangi harmonik dan memperbaiki power factor atau faktor daya. Langkah-langkah analisis dan desain pemasangan filter menurut Roger C. Dugan yang mengacu pada standar IEEE dapat dilihat pada persamaan 2.19 sampai 2.32. Kelebihan filter ini adalah pertama, mengurangi harmonisa dalam sistem tenaga secara maksimal pada satu orde. Yang kedua, dapat mensuplai semua atau sebagian daya reaktif yang dibutuhkan sistem. Dan yang ketiga, rangkaiannya paling sederhana. Kekurangannya, pertama, hanya efektif untuk reduksi harmonisa pada orde tertentu dan pemakaian filter harus memutuskan jaringan listrik dari sumber. Bab 3, tempat dan waktu penelitian itu di Mall Matahari dan Mogot dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 1 September 2019, dan metode penelitian jenis pretest, post-test design, lalu teknik pengumpulan data, ada studi literatur, observasi, dan simulasi dengan software etap. Instrumen penelitian ada software pendukung analisis, yaitu software etap, dan instrumen tabel hasil simulasi. Berikut langkah-langkah penelitian, dan berikut flowchart penelitian, yang dimulai dari pengambilan data, penentuan lokasi fokus penelitian, simulasi etap, lalu penentuan apakah melebihi standar atau tidak. Jika melebihi standar, lalu menentukan bus dan orde yang akan ditala, lalu menghitung nilai komponen filter, dan selangkah terakhir adalah simulasi setelah ada filter, apakah berhasil mereduksi harmonisa atau tidak. Jika berhasil, maka penelitian selesai. Teknik analisis data, yang pertama adalah membandingkan nilai THDI dengan standar IEEE, lalu membandingkan THDV dengan standar, dan juga membandingkan nilai IHDI dan IHDV dengan standar. Dan selanjutnya yaitu menganalisis kebutuhan filter pasif. Berikut langkah-langkah mendesain filter menurut Roger dan mengacu pada standar IEEE. Yang pertama, menentukan besar daya reaktif, lalu menghitung besarnya reaktansi filter, lalu menghitung nilai kapasitor, lalu menghitung nilai induktor, dan terakhir menghitung nilai komponen resistor. Masuk ke bab 4, deskripsi data. Deskripsi data Mall Matahari dan Mogot beralamat di Jalan Tanah Lot nomor 1, Kecamatan Kentes, Jakarta Barat. Permasalahan yang ada pada tempat penelitian adalah sering terjadinya trip, drop voltage, dan kerusakan panel kapasitor pada jaringan di trafo 2, dikarenakan penambahan yang besar yaitu beban chiller. Berikut single line diagram pada tempat penelitian. Dan berikut data saluran data jenis beban yang diperoleh dari tempat penelitian dari data busbar, data kabel, data kapasitor, data trafo, serta data sampai ke beban-bebannya. Untuk mensimulasikan harmoni pada etap, beban harmoni pada etap itu yang dipakai adalah beban static load. Beban static load itu nanti harus diinputkan pada tab harmonik, apakah dia termasuk current source atau voltage source yang dapat dilihat pada library etap. Selanjutnya adalah simulasi sebelum adanya filter. Saat kapasitor existing off, dan ini adalah saat kapasitor existing on. Hasil simulasi sebelum adanya filter. Pertama, nilai THDV dan THDI dan COSV pada saat kapasitor off dan on mengalami penurunan. Dan THDI juga mengalami penurunan, akan tetapi pada panel 12-15 telah mengalami peningkatan, dan COSV juga mengalami peningkatan. Untuk orde harmonisa, IHDV dan IHDI, nilai harmonisa yang terbesar dapat dilihat bahwa yang terbesar adalah pada orde kelima dan orde ke-11. Berikut tabel perbandingannya dapat dilihat bahwa mengalami penurunan saat menggunakan kapasitor bank. Tetapi pada THDI, pada panel 12-15 mengalami nilai yang meningkat, nilai THDI-nya. Sedangkan untuk mengetahui beban manakah yang nilai harmonisanya terbesar, maka dilakukan simulasi di off satu-satu. Pada saat panel 9 off, berikut adalah nilai pada saat panel 10 off, dan sampai ke panel yang terakhir off, panel 15. Hasil simulasinya, berdasarkan hasil simulasi dapat diketahui bahwa nilai harmonisa yang terbesar dihasilkan oleh panel 12, 13, dan 15, dikarenakan penurunan nilai THDV yang lebih besar dibandingkan panel lainnya. Dapat dilihat bahwa penurunan yang lebih besar dan COSV-nya mengalami peningkatan. Lalu setelah diketahui bahwa bus penghasil harmonisa terbesar adalah panel 12, 13, dan 15, dan pada orde 5 dan 11, maka pendesainan filter dilakukan untuk panel tersebut dan pada orde 5 dan 11. Pertama, perhitungan manual. Perhitungan manual adalah pertama menghitung COSV pertama yaitu 0,7, lalu COSV 2 0,95,
maka dapat dicari berapa daya reaktif kapasitor yang dibutuhkan, yaitu sebesar 246 kvar. Maka dihitung impedansi filter dengan menggunakan persamaan, maka didapat nilainya adalah 0,65 ohm. Dan nilai kapasitornya adalah 4690,6 per farad dan nilai L-nya adalah 0,089 mH. Dan didapat pula nilai resistornya adalah 0,28 ohm. Sedangkan desain filter juga dapat dilakukan dengan secara otomatis pada etap, yaitu dengan menggunakan fitur size filter pada etap dengan hanya memasukkan nilai arus harmonik. Maka didapat nilai filter untuk order 5 dan order 11 pada panel 12 secara otomatis pada etap. Perbandingan dari hasil perhitungan manual dengan perbandingan hasil perhitungan otomatis dengan etap, nilainya mengalami perbedaan, tetapi tidak cukup signifikan. Di sini kavarnya 271 fase simulasi etap, sedangkan pada perhitungan manual kavarnya 246. Dan untuk panel 13, dilakukan perhitungan manual dan perhitungan otomatis dengan etap, perbedaannya juga tidak terlalu signifikan. Jadi di sini adalah yang etap 260 dan dengan perhitungan manual adalah 239. Lalu untuk panel 15, di sini kavarnya 170 dan perhitungan manual adalah 153. Ini tidak terlalu besar perbedaannya. Lalu simulasi setelah pemasangan filter. Berikut gambar setelah filter order 5 on dan berikut adalah gambar pada saat filter order 11 di-on-kan. Berikut hasil simulasinya. Dapat diketahui bahwa pemasangan kapasitor maupun filter itu dapat mempengaruhi menurunkan nilai THDV. Dan nilai pada saat filter order 11 itu lebih baik dibandingkan kapasitor bank dan filter order 5. Dan begitu pula untuk nilai THDI. Nilai THDI lebih kecil dengan menggunakan filter order 11 dibandingkan dengan filter order 5 dan kapasitor bank. Dan sama dengan Cosby, nilai filter order 11 Cosby mencapai 89, sedangkan dengan kapasitor 85,2 dan filter order 5 88,5. Berikut adalah perbandingan nilai spektrum tegangan saat tanpa kapasitor dan tanpa filter. Ini adalah saat dengan kapasitor existing di-on-kan, ini adalah saat filter order 5, ini adalah saat dengan menggunakan filter order 11. Sedangkan untuk nilai spektrum arus dapat dilihat, ini tanpa kapasitor dan filter, berikut adalah saat menggunakan kapasitor existing, berikut saat dengan menggunakan filter order 5, dan ini dengan menggunakan filter order 11. Lalu, perbandingan gelombang harmonisa tegangan. Yang ini adalah tanpa kapasitor dan filter, dapat dilihat bahwa gelombangnya terdistorsi. Lalu saat dengan menggunakan kapasitor bank itu dia mengalami perbaikan, dan juga menggunakan filter order 5 juga mengalami perbaikan, dan filter order 11 juga mengalami perbaikan. Dan untuk gelombang arus, ini untuk panel dari 9 sampai 11. Saat tanpa kapasitor dan filter terlihat bahwa gelombang terdistorsi, dengan menggunakan kapasitor mengalami perbaikan, dan begitu pula dengan filter order 5 dan filter order 11. Sedangkan ini pada gelombang arus pada panel 12 sampai 15, dapat dilihat bahwa terdistorsi saat tanpa kapasitor dan filter, dan saat dengan menggunakan kapasitor dia malah menjadi terdistorsi, semakin terdistorsi, sedangkan dengan menggunakan filter order 5 dan filter order 11 mengalami perbaikan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa terdapat harmonisa pada sistem jaringan listrik trafo 2 yang memenuhi standar pada bus 2 atau bus utama, tetapi tidak memenuhi standar pada bus beban. Dan yang kedua, berdasarkan hasil simulasi saat bus di open 11, dapat diketahui bahwa bus beban penghasil harmonisa terbesar adalah panel 12, 13, dan 15. Sedangkan order yang terbesar adalah order 5 dan 11. Untuk desain filter yang sesuai dengan standar IEEE didapatkan bahwa untuk panel 12 order 11 nilai C-nya adalah sekian, L-nya sekian, R-nya sekian, dapat dilihat pada tabel. Dan berikutnya, berdasarkan hasil simulasi setelah pemasangan filter dapat disimpulkan bahwa nilai harmonisa mengalami perbaikan dan diketahui bahwa filter order 11 mereduksi harmonisa yang lebih baik dibanding filter order 5 dan kapasitor bank. Yang dapat dilihat perbandingan nilainya adalah sebagai berikut. THDV mengalami penurunan dari 8,51 menjadi 3,28 dan THDI pada main bus dari 0,229 menjadi 1,31. Sedangkan saran pada penelitian ini adalah sarannya pertama, pada penelitian ini menggunakan metode sun filter yang terdapat dalam standar IEEE 519/1992.
Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan dengan menggunakan metode phase multiplication atau harmonic injection yang terdapat dalam standar IEEE 519/1992 pada bab kontrol harmonic current. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.